Sekarang kita masuk persamaan eksponensial berbentuk A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Seperti ini ya. Oke, kita mulai dengan menjawab soal ini. Kalau kita mengarah kepada bentuk dari eksponen ini, berarti kita harus membuatnya berpangkat 2, ya. Seperti ini. Kita buat 2 pangkat x dikuadratkan dengan 20 dikali 2 pangkat x tambah 64 sama dengan 0. Misalkanlah P sama dengan 2 pangkat x, maka itu P kuadrat dikurang 20 D tambah 64 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Kira-kira kalau kita buat faktor ini, maka hasilnya adalah 16, sini 4 ya. Seperti itu. Maka dapatlah kita ambil nilai P-nya, yaitu ada 4. Kalau 4 di sini berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Berarti X sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian kita ambil yang P sama dengan 16. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4. Sehingga X-nya sama dengan 4. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ya itu 2,4. Tetapi kan yang ditanyakan kan bukan ini ya. Yang ditanyakan itu adalah X1 dibagi X2 kan, seperti itu. Di sini adalah X1 itu adalah yang lebih kecil, seperti itu ya. Berarti X2-nya lebih besar. Berarti X1-nya itu kalau kita ambil berarti di sini nih. Di sini X2-nya. Berarti X1 dibagi X2 sama dengan 2/4 sama dengan setengah. Inilah hasilnya. Ya. Cara mengerjakan soal ini. Kita lakukan. Cara yang pertama adalah itu fx sama dengan gx. Sehingga 3x kuadrat ditambah 2 sama dengan 5x ditambah 4. Sehingga 3x kuadrat dikurang 5x itu dikurang 2 sama dengan 0. Itu sehingga 3x kalau kita faktorkan ya. Berarti di sini tentu di sini kita taruh 2 karena di sini minus 5 berarti di sini plus 1 seperti itu. Plus 1 ya. Sehingga kalau kita faktorkan ya. Ini berarti x sama dengan minus 1/3 atau x sama dengan 2. Seperti itu. Ya. Kemudian, bagian yang B adalah, ambil bagian yang B. Ya. Bagian yang B itu adalah hx sama dengan 1. Kenapa hx sama dengan 1? Kalau hx-nya sama 1, maka 1 pangkat berapapun, itu hasilnya adalah 1. Seperti itu. Jadi kita ambil, tuh, ya, 2x ditambah 1 sama dengan 1, sehingga x sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga x-nya adalah 0. Jadi kalau kita masukkan, kita buktikan nanti ke dalamnya, berarti ini x-nya kan 0. Berarti 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah sama. Seperti itu. Nah, coba kita masuk lagi untuk yang
bagian yang C. Apa syarat yang C? Syarat yang C adalah, katakanlah HX sama dengan 0. Seperti itu. Ya, HX sama 0 ya. Itu. Berarti kalau kita masukkan ya, berarti ini 2X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 1 per 2. Tapi ini memiliki syarat ya. Kalau HX sama dengan 0 itu, bahwa nanti nilai fx-nya itu harus positif seperti itu. Nilai x-nya harus positif. Dan kalau kita buktikan, ini tentu x-nya positif. Seperti itu. Kita buktikan ya. X-nya positif. Kita ambil untuk yang fx-nya ya. Kita ambil untuk yang fx-nya. Itu harus positif. Seperti itu. X-nya ya. Fx sama dengan, itu kan ada 3x kuadrat ya. Tambah 1 ya. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2. Tentu ini positif. Karena ini dikuadratkan ya. Berarti ini fx-nya tentulah lebih besar dari 0. Seperti itu. Karena kuadrat tentu kan jadi positif. Ditambah lagi yang positif. Tambah 2. Tentu lebih besar dari 0. Sekarang kita masukkan dengan gx-nya. Gx sama dengan 5x ditambah 4. Saya juga yakin ini pastilah positif, tapi kita buktikan aja dulu. Ini kan minus 5 per 2 tambah 4. Tentu ini positif ya, karena ini 3 per 2. Itu. Ya, 3 per 2, sehingga gx juga lebih besar dari 0. Berarti ini boleh jadi himpunan penyelesaian seperti itu. Kemudian kalau kita ambil yang bagian D, bagian D-nya, ya, bagian D itu adalah hx sama dengan minus 1. Betul. Berarti 2x ditambah 1 sama dengan minus 1. Berarti 2x sama dengan minus 2. Sehingga x sama dengan minus 1. Nah, lebih bagus kita cek dulu. Nah, mari kita masukkan ke fx-nya. Minus 1 ya tadi ya. Seperti itu, berarti 3 pangkat 1 minus 1 kuadrat ya. Tambah 2, maka f minus 1 itu adalah 5 seperti itu ya. Kemudian g minus 1 itu berarti 5 kali minus 1 ditambah 4, berarti g minus 1 sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita buktikan nanti seperti ini, buktikan, jadi kita masukkan di sini minus 1, dengan di sini 5 sama dengan minus 1, ya, dengan minus 1, seperti ini, tentu ini kan minus 1 hasilnya. Dan ini juga per minus 1. Tentu hasilnya minus 1 sama dengan minus 1. Jadi ini boleh kan. Sehingga kalau kita jumlahkan seluruhnya adalah di sini minus 1 per 3 ditambah 2 dikurang 1/2 ditambah, di sini 0 dulu ya. 0. Jadi kalau kita tandai ini yang ini ya. Itu yang ini. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini ya. Itu. Nah, berarti ini ada 4. Nah, kita masukkan. Di sini ada 0. Kemudian dikurang 1/2. Kemudian dikurang 1. Seperti itu. Sehingga hasilnya adalah di sini 6. Berarti di sini 5 per 3. Di sini dikurang 3 per 2. Berarti 10 dikurang 9 adalah 1 per 6. Sehingga hasilnya adalah 1 per 6. Gitu.